Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Anissa. Saya adalah guru matematika di salah satu SMP di Lampung Timur. Pada video ini, materi yang akan saya jelaskan tentang lingkaran, yaitu tentang mengenal garis singgung lingkaran dan menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Sebelum kalian lanjut menonton videonya, tolong dipersiapkan dulu buku catatan dan alat tulisnya. Sebelum masuk ke materi, ada hal penting yang harus kalian perhatikan, yaitu hal-hal penting yang harus kalian kuasai setelah mempelajari tentang lingkaran, yaitu poin pertama, menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya. Yang kedua, menentukan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Yang ketiga, menentukan panjang busur dan luas juring. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan hubungannya. Untuk mempermudah kalian memahami materinya, dapat dilihat pada peta konsep. Pada bab lingkaran, terdapat 5 cabang peta konsep yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama, menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Yang kedua, menentukan rumus panjang busur. Yang ketiga, menentukan rumus luas juring. Yang keempat, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Dan yang terakhir, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Mengenal garis singgung lingkaran. Ayo kita amati beberapa contoh garis singgung dan bukan garis singgung lingkaran berikut ini. Perhatikan garis di bawah ini yang berwarna merah dan banyak titik pada lingkaran yang dipotong oleh garis tersebut. Perhatikan tabel. Pada tabel terdapat garis singgung dan bukan garis singgung. Garis singgung adalah garis yang memotong hanya satu titik pada lingkaran. Lihat, perhatikan contohnya. Ini lingkaran dan ini garisnya hanya memotong pada satu titik, yaitu titik A. Bukan garis singgung, yaitu garis yang memotong lebih dari satu titik pada lingkaran atau tidak memotong sama sekali. Namun pada contoh kita lihat garis ini memotong dua titik pada lingkaran, yaitu titik P dan titik R. Perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Ada satu lingkaran O yang memiliki 3 garis, yaitu K, L, M. Pada gambar di atas, coba perhatikan dari ketiga garis K, L, dan M, garis mana yang merupakan garis singgung lingkaran? Dan apa perbedaan dari ketiga garis tersebut? Jelaskan. Ayo kita lihat. Garis K tidak memotong sama sekali pada lingkaran. Garis ini adalah garis di luar lingkaran. Kemudian untuk garis L adalah garis yang memotong pada lingkaran dengan memotong lebih dari satu titik pada lingkaran. Kemudian untuk garis M adalah garis singgung karena dia memotong satu titik pada lingkaran. Sifat garis singgung lingkaran. Terdapat 4 sifat garis singgung lingkaran. Yang pertama, garis singgung lingkaran tegak lurus dengan diameter lingkaran yang melalui titik singgungnya. Titik singgung adalah titik perpotongan garis singgung dengan lingkaran. Dapat dilihat pada gambar, ada 2 garis singgung, yaitu garis M dan N, di mana garis M dan N tegak lurus dengan diameter lingkaran melalui titik singgungnya. Kemudian nomor 2, melalui suatu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu dan hanya satu garis singgung pada lingkaran. Garis P di atas bukan merupakan garis singgung lingkaran. Bisa kita lihat pada gambar, ada garis P dan garis N. Hanya ada satu garis singgung pada satu titik lingkaran. Nah, bisa kita perhatikan garis P bukan merupakan garis singgung. Kenapa? Karena garis P memotong dua titik pada lingkaran, yaitu titik yang sama pada garis N dan titik lainnya pada lingkaran. Bisa kita lihat pada gambar nomor 2. Kemudian yang ketiga, melalui suatu titik di luar lingkaran dapat dibuat 2 garis singgung lingkaran. Maksudnya adalah
Dari titik P, kita bisa membuat dua garis singgung pada lingkaran, yaitu garis yang memotong satu titik pada lingkaran, kemudian satu titik lagi pada lingkaran itu. Misalkan garis P, garis yang pertama kita sebut garis M, yang kedua kita sebut garis N. Nah, garis M dan N ini sama-sama bertemu pada titik P dan bertemu lagi pada titik di lingkaran, yaitu M dan N. Kemudian sifat yang keempat, apabila dua garis singgung berpotongan pada suatu titik di luar lingkaran, maka jarak antara titik potong tersebut dengan titik singgung kedua garis singgung tersebut sama. Nah, bisa kita perhatikan ada satu titik di luar lingkaran, yaitu titik P. Pada titik P, kita lihat di gambar ketiga, titik P itu bisa membuat dua garis singgung di lingkaran. Nah, ada garis singgung Q dan R yang dimana melewati titik Q dan titik R pada lingkaran. Itu berjarak sama pada jari-jari. Kenapa? Karena segitiga POR yaitu kan titik P dan ada titik pusat O, kemudian ada titik R dan Q. Kemudian jika digabungkan akan menjadi segitiga POR dan segitiga POQ atau PQO. Nah, segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Maka PQ kuadrat sama dengan PO kuadrat dikurang R kuadrat, dan PR kuadrat sama dengan PO kuadrat min R kuadrat, sehingga PQ sama dengan PR. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena segitiga yang dibentuk dengan titik POR dan POQ itu membentuk siku-siku karena mereka tegak lurus terhadap titik pusat. Menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung suatu lingkaran tepat di satu titik. Jika sebelumnya lingkaran yang disinggung adalah satu, maka pada garis singgung persekutuan dua lingkaran, garis tersebut menyinggung dua lingkaran sekaligus. Jadi, satu garis menyinggung dua lingkaran sekaligus. Garis singgung persekutuan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, garis singgung persekutuan dalam, dan yang kedua, garis singgung persekutuan luar. Pada kegiatan ini, kita akan berusaha memahami garis singgung persekutuan luar dulu, sedangkan garis singgung persekutuan akan dibahas pada kegiatan berikutnya, pada video yang berikutnya. Bagaimana cara menentukan jarak dua titik singgung persekutuan luar dua lingkaran? Pada kegiatan berikut kita akan melakukan kegiatan untuk menentukan hubungan antara jarak antara kedua titik singgung jari-jari kedua lingkaran dengan jarak titik pusat kedua lingkaran. Perhatikan pada gambar. Ada gambar dua lingkaran, yaitu lingkaran P dan lingkaran Q. Misal kita memiliki dua lingkaran dengan pusat P dan Q. Jari-jari lingkaran P dan Q berturut-turut adalah R1 dan R2. Garis singgung persekutuan luar lingkaran P dan Q adalah ruas garis terpendek yang menyinggung kedua lingkaran tersebut dan tidak melalui daerah di antara kedua lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Ruas garis FH adalah satu dari dua garis singgung persekutuan luar lingkaran P dan Q. Titik F adalah titik singgung pada lingkaran P dan titik H adalah titik singgung pada lingkaran Q. Untuk melukis garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, ikutilah langkah berikut. Langkah-langkah melukis garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Perhatikan tabel 7.6, melukis garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Yang pertama, langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, lukislah dua lingkaran yang berpusat di P dan Q dengan jari-jari R1 dan R2. Kemudian, hubungkan titik-titik pusat P dan Q. R1 lebih besar dari R2. Lingkaran pertama harus lebih besar dari
R2. Kemudian langkah yang kedua, lukislah busur lingkaran dari P dan Q dengan jari-jari yang sama dan R lebih besar dari setengah P dan Q sehingga perpotongan di titik A dan B. Perhatikan pada gambar ada lingkaran P dan lingkaran Q, kemudian jari-jari 1 dan jari-jari 2. Kemudian dibuatlah lukis busur lingkaran. Kemudian agar perpotongannya di titik A dan titik B. Yang ketiga, hubungkan titik A dan titik B sehingga memotong PQ di titik C. Oke, kita perhatikan di gambar. Kita hubungkan titik A dan titik B yang sudah kita buat di langkah kedua. Kemudian kita hubungkan hingga memotong garis PQ di titik C. Kemudian langkah yang keempat, lukislah lingkaran yang berpusat di C dengan jari-jari CP sama dengan CQ. Jadi jari-jari titik C, jari-jari lingkaran C itu harus sama dengan jari-jari CP sama dengan jari-jari CQ. Jadi dia berada di tengah-tengah kedua lingkaran tersebut. Kemudian langkah yang kelima, lukislah busur lingkaran berpusat di P. Oke, kita buat busur lingkaran dengan pusat di titik P dengan jari-jari R1 dikurang R2 sehingga memotong lingkaran berpusat di C dengan jari-jari CP sama dengan CQ di titik D dan di titik E. Kita lihat di gambar ada titik D dan titik E pada lingkaran P. Kemudian yang langkah ke-6, hubungkan titik P dengan titik D dan titik P dengan titik E dan perpanjanglah sehingga memotong lingkaran berpusat P di titik F dan G. Jadi diperpanjang garis itu sehingga berpotongan pada titik baru yaitu F dan G. Yang ketujuh atau langkah terakhir, lukislah busur lingkaran dengan pusat F dan panjang jari-jarinya DQ sehingga memotong lingkaran Q di titik H. Jadi FH sama dengan DQ. Lukislah busur lingkaran dengan pusat G dan panjang jari-jari dengan EQ sehingga perpotongan lingkaran Q di titik I. Jadi GI sama dengan EQ. Selesai. Ayo kita menggali informasi untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran P dan Q. Kita perlu mengumpulkan beberapa informasi penting. Ada 3 poin yang harus kita kerjakan. Yang pertama, garis singgung FH menyinggung lingkaran P dan Q, masing-masing tepat di satu titik. Yang kedua, dari titik F dan P dapat dibuat jari-jari lingkaran P sepanjang R1 dan siku-siku dengan FH. Mengapa? Ketiga, dari titik H dan Q dapat dibuat jari-jari lingkaran Q sepanjang R2 dan siku-siku dengan FH. Mengapa? Dari ketiga informasi tersebut kita membuat ilustrasi sebagai berikut. Ada lingkaran P dan lingkaran Q dengan lingkaran P berjari-jari R1, lingkaran Q berjari-jari R2. Lingkaran P ada titik F dan lingkaran Q ada titik H dan garis singgung FH. Kemudian, mari kita perhatikan gambar di atas. Ada beberapa informasi penting yang kita peroleh. Yang pertama, ruas garis FH tegak lurus dengan jari-jari FP dan HQ. Kedua, kita dapat membuat garis yang menghubungkan titik Q dengan titik S pada PF. Sedemikian sehingga SF sama dengan R2. Berikut ini gambar yang diperoleh setelah dibuat ruas garis QS. Perhatikan segi 4 SIHF. 1. Panjang SHF sama dengan HQ sama dengan R2. Kedua, sudut SFH dan sudut QH
HF sama-sama sudut siku-siku. Dari informasi 1 dan 2 bisa ditarik kesimpulan bahwa QS sejajar dengan FH, akibatnya sudut FSQ dan sudut HQS adalah sudut siku-siku. Dengan kata lain, segi 4 SQHF adalah persegi panjang. Akibatnya adalah panjang QS sama dengan FH. Sekarang mari kita perhatikan segitiga PSQ. Perhatikan beberapa informasi penting berikut. Sudut QSP berpelurus dengan sudut QSR. Sudut QSR siku-siku, sehingga sudut QSP juga siku-siku. Dengan kata lain, segitiga PSQ berupa segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di S. Yang kedua, panjang PS sama dengan R1 dikurang R2. Setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita dapat menentukan panjang QS menggunakan teorema Pythagoras. Jika diperhitungkan benar, kalian akan mendapatkan bentuk berikut. QS sama dengan akar Q kuadrat dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. Seperti uraian sebelumnya bahwa panjang QS sama dengan FH, sama dengan garis singgung persekutuan luar lingkaran P dan Q. Contoh soal 1. Dua lingkaran masing-masing berjari-jari 15 cm dan 8 cm. Jarak terdekat kedua sisi lingkaran adalah 2 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut. Terdapat pada gambar ada dua lingkaran, yang lingkaran pertama 15 cm jari-jarinya, yang kedua 8 cm jari-jarinya. Kemudian jarak terdekat kedua sisi lingkaran adalah 2 cm. Pembahasan diketahui S sama dengan jarak terdekat kedua sisi lingkaran yaitu 2 cm. R1 adalah jari-jari lingkaran pertama sama dengan 15 cm. Kemudian R2 itu sama aja dengan jari-jari lingkaran kedua sama dengan 8 cm. Ditanyakan D. D itu adalah panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Jawab, P sama dengan S plus jari-jari 1 ditambah jari-jari 2. P sama dengan 2 cm. 2 cm ditambah 15 cm ditambah 8 cm. P sama dengan 25 cm. D sama dengan akar P kuadrat dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. D sama dengan akar 25 kuadrat dikurang 15 kurang 8 kuadrat. D sama dengan 625 dikurang 49. D sama dengan akar 576. D sama dengan 24 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm. Contoh soal 2. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah 12 cm dan jarak kedua pusatnya 13 cm. Panjang salah satu jari-jari lingkaran 8 cm. Hitunglah panjang jari-jari yang lainnya. Penyelesaian. Diketahui D 12 cm. D itu adalah persekutuan luar dua lingkaran. Kemudian R1 atau jari-jari yang pertama yang diketahui adalah 8 cm dan P 13 cm. P adalah jarak kedua pusatnya. Ditanya R kedua atau jari-jari kedua. Jawab, D sama dengan P kuadrat, akar P kuadrat dikurang R1 min R2 kuadrat, atau D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R1 kurang R2 kuadrat. D-nya 12, maka jadi 12 kuadrat sama dengan P-nya kita ketahui tadi 13, maka jadi 13 kuadrat dikurang R1-nya 8 dan R2-nya belum diketahui, jadi 8 dikurang R2 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 144, kemudian 13 kuadrat sama dengan 169. Jadi 144 dikurang sama dengan 169 dikurang 8 min R2 kuadrat. 8 min R2 kuadrat sama dengan 169 dikurang 144 sama dengan 25. 8 min R2 sama dengan akar 25. Kenapa jadi akar 25? Karena
kuadrat pada 8 min R2 hilang. Kemudian sama dengan 5, R2 sama dengan 8 dikurang 5, karena 5-nya pindah ruas dan R2-nya pindah ruas. Kemudian R2 sama dengan 3 cm. Jadi panjang jari-jari yang lainnya adalah 3 cm. Contoh soal 3. Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 11 cm dan 2 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya 12 cm, maka tentukan jarak kedua pusat lingkaran. Penyelesaian diketahui D sama dengan 12 cm, R1 sama dengan 11 cm, dan R2 sama dengan 2 cm. Ditanyakan P, yaitu jarak kedua pusat lingkaran. Maka jawabannya D sama dengan P kuadrat akar P kuadrat min R1 kurang R2 kuadrat, atau D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R1 min R2 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan P kuadrat min 11 dikurang 2 kuadrat. 144 sama dengan P kuadrat min 81. P kuadrat sama dengan 225. P sama dengan akar 225. P sama dengan 15 cm. Jadi jarak kedua pusat lingkaran adalah 15 cm. Contoh soal 4. Diketahui dua lingkaran dengan pusat P dan Q. Jarak PQ sama dengan 26 cm. Panjang jari-jari lingkaran masing-masing 12 cm dan 2 cm. Hitung panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran. Penyelesaian P sama dengan 26 cm, R1 jari-jari 1 sama dengan 12 cm, R2 sama dengan jari-jari 2 cm. Ditanya D, yaitu panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. D sama dengan akar P kuadrat dikurang R1 min R2 kuadrat. D sama dengan akar 26 kuadrat dikurang 12 kurang 2 kuadrat. D sama dengan akar 676 dikurang 100. D sama dengan akar 576. D sama dengan 24 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm. Oke, setelah kita melalui penjelasan dan contoh soal pada slide-slide sebelumnya, maka tibalah kita pada saat slide latihan, yaitu dimana latihannya ada 4 soal. Soal yang pertama, sudut yang terbentuk antara diameter dengan garis singgung lingkaran adalah. Kemudian yang kedua, diketahui jarak antara pusat lingkaran A dan B adalah 20 cm. Lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut 22 cm dan 6 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah titik cm. Ketiga, diketahui jarak antara pusat lingkaran A dan B adalah 10 cm. Lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut 11 cm dan 3 cm. Tentukan 1. Panjang garis singgung persekutuan luarnya jika ada. B. Sketsa gambarnya lengkap dengan garis singgung persekutuan luarnya jika ada. Jadi yang B adalah gambar sketsa gambarnya lengkap dengan garis singgung persekutuan luarnya jika ada garis singgung persekutuan luarnya. Jika tidak ada, maka garis singgungnya tidak perlu digambar, tapi sketsa gambarnya harus ada. Kemudian yang keempat, diketahui jumlah diameter lingkaran G dan H adalah 30 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm. Sedangkan jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 26 cm. Tentukan yang pertama, jari-jari kedua lingkaran tersebut. Yang kedua, jarak kedua lingkaran. Oke, selamat mengerjakan. Sekian video kita pada